anamnesis ini sangat penting ya. Anamnesis ini dalam satu buku dikatakan anamnesis ini mempengaruhi sampai 60% dari keberhasilan diagnosis. Anamnesis itu adalah wawancara. Minta kertas satu. Wawancara. Cara mendapatkan anamnesis kita bagi dua, yaitu auto anamnesis itu adalah mendapatkan langsung informasi dari pasien, atau allo itu kita mendapatkan informasi tidak langsung dari pasien, tapi dari mereka yang membawa pasiennya datang. Nah, misalnya itu bisa keluarga bila pasiennya tidak kooperatif, misalnya apakah pasiennya ada penyakit yang sehingga sulit untuk bicara, misalnya afasia dia karena stroke, atau bisa juga pasiennya anak-anak sehingga sulit bicara, atau pasien dalam keadaan tidak sadar. Nah, anamnesis kita bagi dalam beberapa. Yang pertama tuh anamnesis pribadi. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman juga dan pada mahasiswa, saat ini sudah berkembang metode yang namanya RME. RME itu adalah rekam medik elektronik, di mana sudah paperless, memang tidak menggunakan kertas, dan data pribadi itu sudah ada di RME tersebut. Nah, anamnesis pribadi perlu kita tanyakan ke pasien walaupun sudah ada di RME. Jadi anamnesis pribadi berisi data-data pasiennya. Dan itu perlu kita tanya biarpun ada di RME. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwasanya memang si pasien inilah yang datang. Jadi biarpun datanya sudah ada, atau kalau di metode konvensional menggunakan medical record, itu kita tanyakan kembali. Jadi ini kita mulai. Bapak dengan nama siapa, Pak? Andi. Umurnya berapa Pak Andi? 28. Jenis kelamin nggak perlu ditanya, di situ ada dibuat jenis kelamin, nggak usah ditanya lagi, karena kita pasti udah tahu jenis kelaminnya apa, ya. Tapi kalau kita sanksi mungkin boleh kita tanya, tapi karena udah tahu kita nggak usah tanya lagi jenis kelaminnya. Kemudian kita bertanya alamatnya. Alamatnya di mana Pak Andi? Di Bromo, dokter. Di Bromo. Pekerjaannya? Mahasiswa. Mahasiswa. Sudah berumah tangga? Belum, dokter. Itu termasuk yang harus ditanyakan, status perkawinan. Kemudian suku? Batak. Suku Batak. Ini adalah data-data awal yang kita butuhkan. Apa sih perlunya kita bertanya? Pertama tadi meyakinkan bahwasanya ini adalah pasiennya. Kemudian pada usia, misalnya ada beberapa keadaan yang itu sering dijumpai pada usia tertentu. Misalnya pasien dengan usia sudah di atas 50 tahun, nanti datang dengan keluhan buang air kecil yang tidak lampias. Dia tidak puas buang air kecil. Maka kita udah bisa menduga pasiennya laki-laki, usianya di atas 50 tahun, gangguan buang air kecil, mungkin arahnya ke arah satu penyakit berhubungan dengan prostat. Jadi dengan anamnesis pribadi saja kita sudah bisa membuat diagnosis banding. Apa itu diagnosis banding? Diagnosis banding itu adalah kemungkinan diagnosis, dan itu dibuat dalam bentuk urutan. Nah, setelah selesai diagnosis pribadi, kita langsung masuk ke keluhan utama. Apa itu keluhan utama? Keluhan utama itu adalah keluhan yang menyebabkan si pasien datang menjumpai kita untuk berobat. Itu keluhan utama. Dan itu menggunakan bahasa pasien. Oke, Pak Andi, apa keluhannya? Buat aja. Ini, dok. Saya buang air kecilnya agak sulit, dokter. Oke. Buang air kecil sulit. Nah, keluhan utama ini harus kita jabarkan dalam bentuk telaah yang biasanya kita menggunakan metode Orchard ataupun OPQRST. Apa tuh Orchard? Pertama onset. Onsetnya itu kita bertanya mengenai sudah berapa lama dia menderita buang air kecilnya itu. Udah berapa lama Pak Andi? Udah 2 minggu, dok. Oke. Udah ada dialami, jadi all-nya itu sudah dialami selama 2 minggu. Kemudian location itu adalah lokasi. Tidak semua keadaan harus mengikuti patron yang tadi. Jadi seperti location, pada keadaan ini kita nggak perlu
pasiennya untuk location. Kemudian duration, kapan-kapan saja nyerinya itu di buang air kecilnya itu yang terganggu. Ada waktunya, apakah dia kalau malam lebih sering atau tetap setiap dia buang air kecil pasti ada gangguan? Gimana, Pak Andi? Setiap buang air kecil. Nah, berarti durationnya dia mengalaminya setiap buang air kecil. Kemudian karakteristiknya, tadi buang air kecilnya gimana? Tidak puas gitu atau ada rasa nyeri? Ya tidak puas gitu loh. Ya, kemudian karakteristiknya, apakah buang air kecilnya yang tidak puas atau buang air kecilnya yang terganggu itu ada hal-hal yang khusus kepada itu? Tapi memang di sini agak jarang ya. Tapi mungkin bisa kita tanya, apakah buang air kecilnya ada berdarah? Tidak ada dong. Gak ada ya. Atau ada berpasir yang merupakan tanda dari kemungkinan ada obstruksi atau sumbatan pada saluran kencing? Nggak ada juga. Gak ada ya. Kemudian kita tanya, ada nggak faktor-faktor yang memperberat? Misalnya gangguan buang air kecil ini akan terasa lebih berat bila minum es misalnya. Ada nggak pengaruhnya? Atau makan makanan yang dingin? Kurang diperhatikan. Ya, jadi kita dapat data dari situ. Kemudian radiation ini penyebaran. Ini biasanya untuk satu sifatnya nyeri. Pada keadaan yang tidak. Kemudian T-nya treatment. Sudah adakah pengobatan yang dilakukan untuk ini? Belum ada Ya. dokter. Nah, setelah ini kita dapat dari data keluhan utama, maka kita pindah untuk ke arah penjabaran dari anamnesis ini. Nah, kita akan masuk ke anamnesis keluhan tambahan, yang itu juga sekalian kita akan menanyakan terhadap penyakit organnya. Jadi karena ini dia berbicara terhadap buang air kecil, maka secara anatomi yang terganggu itu adalah pada genitourinaria sistemnya. Jadi Bapak selama ini ada nggak terasa nyeri pada pinggangnya? Nggak ada saya jumpai dokter. Nggak ada ya, nyeri pinggang tidak ada, mual muntah nggak ada ya. Nggak ada juga. Nah setelah itu kita akan pindah ke riwayat penyakit terdahulu. Riwayat penyakit terdahulu itu tidak mesti harus terpatron hanya sakit gula, darah tinggi, kolesterol. Tapi sebenarnya riwayat penyakit terdahulu itu riwayat penyakit yang ada hubungannya dengan keluhan saat ini. Jadi kalau seperti ini dengan gangguan buang air kecil, dulu pernah nggak Pak ngalami seperti ini? Belum pernah dokter. Baru sekali ini ya. Baru kali ini. Kemudian kita pindah ke riwayat penyakit keluarga. Nah, riwayat penyakit keluarga juga yang berhubungan seperti ini, terutama pada ayah misalnya. Pernah nggak Pak dengar ayahnya ada gangguan pada buang air kecilnya? Nggak ada sih dokter. Nggak ada ya Pak. Alhamdulillah sehat orang. Kemudian kita masuk ke riwayat penggunaan obat. Nah, Bapak selama ini ada mengkonsumsi obat apa? Nggak ada konsumsi Nggak ada ya? obat-obatan. Jadi misalnya nanti pasien akan datang dengan buang air kecil, gangguan buang air kecil, tapi buang air kecil, iya dok, buang air kecil saya berwarna merah, misalnya. Nah, ketika kita tanya, ternyata dia sedang mengkonsumsi obat TB. Yang obat TB itu kita ketahui akan memberikan warna pada urinary pada pasiennya. Kemudian setelah riwayat memakan obat, kita akan bertanya juga riwayat kebiasaan. Riwayat kebiasaan di sini ada nggak pengaruhnya, terutama misalnya alkohol, yang mana kita ketahui alkohol itu sangat merusak seluruh organ sistem, termasuk juga pada genitourinary. Bapak ada minum alkohol? Nggak ada dokter. Nggak ada ya. Merokok Pak? Nggak juga. Begitu juga olahraga, hal yang wajib ditanya pada mereka dengan anamnesis. Olahraga Bapak rutin? Lumayan jarang. Nah. Oke. Kemudian kita pindah setelah kebiasaan ke gizi. Gimana Pak, makannya sehari tercukupi 3 kali sehari? Alhamdulillah cukup dokter. Nah, kemudian juga riwayat lingkungan sekitar. Nah, Bapak tinggal di perumahan itu padat, apakah banyak sampah? Gimana Pak? Alhamdulillah bersih. Bersih ya. Nggak parah-parah. Pengairannya juga bagus ya Pak ya, Bagus. paritnya bagus. Nah, kita sudah selesai. Dengan anamnesis yang tajam, kita sudah mulai memikirkan apa diagnosis banding yang mungkin pada pasien tersebut. Sehingga dalam melakukan pemeriksaan fisik nantinya,
akan memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan yang berarah terhadap kelainan pada pasiennya.